Berarti ini segmen bisnis yang musiman tapi banyak gitu ya. Jadi kan Natal dan Lebaran itu kan cuma 2 kali setahun, tapi selain itu juga banyak. Sekarang Iya. juga ada ulang tahun perusahaan, terus seminar-seminar, itu ada bingkisannya. Kalau modal awal dari isinya aja itu bisa kisaran 100.000 sampai 150 ribuan. Terus kalau udah terpacking rapi seperti ini sudah include hardboxnya, terus ada kartu ucapannya juga. Betul. Intinya itu harga jualnya bisa sampai 400 sampai 500 ribu. Hai Zainers, Hai. balik lagi bersama kita, aku Via dan ini Ima. ya di segmen Podis, Podcast Inspirasi Bisnis. Nah, untuk Podis kali ini kita akan bahas tentang peluang bisnis hampers ya. Menurut Kak Ima nih, untuk hampers sendiri itu apa menurut Kak Ima? Kalau hampers menurutku ini seperti parcel atau gift box. Sebetulnya kan sama, cuman penyebutannya aja yang berbeda. Jadi hampers ini bisa dikasih ke seseorang yang tersayang atau bestie atau siapapun saudara yang di luar sana. Itu sih. Jadi kayak kado bingkisan untuk hadiah betul. seseorang gitu ya. Nah, contohnya seperti produk yang ada di depan kita ini kan sekarang momennya Natal ya, momen Natal. Nah, kalau misal Natal kan biasanya ada bingkisan kayak kue-kue kering seperti ini ya, atau produk-produk pernak-pernik merchandise yang berbau Natal. Ini contohnya seperti botol gitu ya, ada warna hijau merahnya itu kan warna Natal. Terus ada ini kaos yang nuansa Natal juga. Kemudian ini juga ada tote bag yang nuansa Natal juga, berikut dengan hardboxnya gitu untuk packagingnya gitu ya. Nah, untuk hampers ini biasanya musiman Kak. Jadi kan misalkan setelah Natal berakhir masih ada kan tahun baru. Betul, tahun baru. Terus Lebaran ada juga, juga ada. Terus Valentine Februari Valentine ya, kan itu bisa juga. coklat-coklat bunga-bunga gitu kan ya. Betul. Betul. Terus ulang tahun itu juga bisa, terus wisuda, nikahan dan sebagainya. Banyak juga gitu. Produk seperti ini nih Kak Ima, misalkan ya, kalau misal orang mau buka usaha, saya sendiri misal mau buka usaha itu kan kayak ngitung-ngitung, aku untung nggak sih, laba ruginya, untungnya dikit kayak gitu. Nah, kalau misal produk seperti ini, itu cost produksinya gimana Kak Ima? Maksudnya kayak modal awal sama harga jualnya gitu. Kalau modal awal dari isinya aja itu bisa kisaran 100.000 sampai 150 ribuan. Yang ini ya 100 ribuan ya, yang kue-kue ya. Kalau kan ini kan lebih murah gitu ya, kamu bisa beli di pasar kiloan, terus bisa diisi sendiri ke toples. Oh ya, yang ini, jadi beli toples sendiri, terus yang di pasar yang gede-gede plastikan gede itu kan. Nah itu kan lebih murah. Kalau yang kayak gini itu kan 150-an. Nah terus kalau tinggal dikasih stiker gitu ya. Betul, biar lebih cantik gitu. Terus kalau udah terpacking rapi seperti ini sudah include hardboxnya, terus ada kartu ucapannya juga. Betul. Terus udah secantik inilah, intinya itu harga jualnya bisa sampai 400 sampai 500 ribu. Saya pernah lihat juga di Instagram itu ada kayak bisnis gift box gitu, tapi dia bukan ke kayak lebih ke custom sih. Jadi pesan apa untuk ulang tahun atau apa gitu. Jadi dia custom produknya gitu. Jadi kalau kita kan di printingan kan tahu kan ya cost produksinya ini berapa, terus tas itu berapa. Nah, itu harga jualnya bisa lebih mahal, 2 kali lipat, 3 kali lipat kayak gitu. Apalagi kalau packingnya sudah cantik gitu ya, itu pasti harga jualnya lebih mahal. Karena yang dijual bukan lagi produknya tapi estetika gitu. Biasanya kan kalau target pasarnya yang cewek-cewek juga kan. Kalau cewek-cewek kan suka barang yang lucu, bagus, dibeli kayak gitu. Apalagi kalau misal kalian para cewek-cewek misalkan Natalan gitu dikasih kayak gini, sama misalkan dikasih kardus coklat biasa, kalau lebih seneng yang mana gitu. Kalau Kak Ima lebih suka yang mana? Misal kardus coklat atau packaging yang cantik kayak gitu. Packaging yang cantik sih. Packaging yang cantik ya, karena kan visual, perempuan tuh masuk visual di foto, sosmed kayak gitu, di share ya. Berarti ini segmen bisnis yang musiman tapi banyak gitu ya. Jadi kan kalau misal untuk Natal dan Lebaran itu kan cuma 2 kali setahun, tapi selain itu juga banyak. Sekarang juga ada yang ini, misal kayak ulang tahun perusahaan, terus seminar-seminar, itu ada bingkisannya. Kalau misal
sekarang ya. Jadi tergantung kreativitasnya aja. Ada juga kemarin yang rame itu loh, ada hampers persiapan meninggal gitu. Jadi misal untuk hadiah ulang tahun gitu kan ya, itu sah-sah aja ya kita ngasih, karena kan semua orang mau meninggal cuman tidak tahu waktunya kapan gitu. Jadi itu lengkap hampersnya, jadi berguna sekali itu ya, cuman nggak tahu kapan gitu. Jadi ada kain kafan, terus surat-surat bacaan kayak gitu. Jadi untuk yang muslim ya. Jadi mungkin target pasarnya dia semua orang muslim kayak gitu. Jadi mungkin kelihatannya lucu tapi itu banyak loh yang beli, katanya reviewnya tuh banyak gitu. Jadi banyak yang sudah mempersiapkan gitu. Jadi kan hampers ini tergantung kreativitasnya ya. Betul. Nggak harus kayak kue atau souvenir custom. Nah itu bisa explore, bisa dikembangin sendiri maunya kemana gitu bisnis hampersnya. Tergantung target pasarnya ya. Jadi awal-awal buka usahanya. Nah kalau misal mau bisnis hampers di Kaima, apa aja sih yang perlu dilakukan, maksudnya dipersiapkan? Soalnya kan produknya banyak, terus bingung pengen, kalau misal saya pribadi ya mau buka usaha tuh kayak kayaknya lagi viral nih, yang ini viral lagi, kayak mau buka ini terus ada ini, jadi kayak bingung gitu loh, semuanya pengen digarap gitu. Palu gada gitu, akhirnya pusing karena palu gada kan modalnya juga butuh banyak juga. Jadi kalau misalkan mau buka ini nih bisnis hampers, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah riset pasar terlebih dahulu. Jadi misalkan nih kita tinggal di daerah mana, nah itu lebih banyak sekitar kampus misalkan ya. Misalkan kampus ya, katakanlah kampus. Nah itu setelah kita riset pasar, kita juga persiapin modalnya pastinya. Terus habis itu kita bisa cari vendor lain untuk kerjasama. Jadi kayak misal ini kaos, terus tote bag ini bisa kerjakan di luar, terus kita fokus sama pemasaran sama desainnya atau apa aja sih isinya gitu ya. Tuh bisa pakai vendor lain ya. Jadi kan nggak harus punya mesinnya ya, ini bisa pekerjaan di luar gitu. Jadi setelah itu tadi persiapan modal, terus udah itu yang paling penting ya. Paling penting kalau muka usaha semuanya yang paling penting tuh modalnya tuh, sama tekad mau mulai ya. Terus apa lagi Kak? Tinggal ini kreativitasnya juga diasah lagi ya. Kalau misalkan lebih bagus gitu kan pasti lebih mahal kan, betul harga jualnya pastinya. Terus setelah itu bisa juga promosinya ini bisa by online atau offline ke toko gitu ya, gitu. Atau juga bisa langsung kerjasama sama sekolah atau kampus atau sama perusahaan gitu. Betul. Jadi kayak menawarkan MOU gitu ya. Jadi kalau hampers souvenir kan semakin banyak keuntungannya semakin banyak gitu. Iya, jadi kayak udah ada minimal ordernya juga. Kalau misal hampers seperti ini, misal satuan itu mungkin labanya 100.000. Kalau dalam jumlah banyak kan keuntungannya lebih banyak gitu ya. Iya, betul. Tergantung jumlahnya. Nah setelah itu kalau promosi bisa dulu ke saudara-saudara terdekat atau biasa teman-teman dulu, terus dikasih testimoni gitu. Misal ulang tahun terus dikasih gratis gitu ya. Iya, supaya besok kalau anak yang lain ulang tahun lagi bisa lah order ke minta kita. Gratis lagi. Enggak order lah, masa gratis terus. Iya. Nah kemarin nih Kak Via, aku lagi baca-baca nih ada kisah sukses nih. Nah itu jadi ceritanya dia itu waktu itu lagi ada ini COVID-19. Kemarin yang COVID kan nggak ketemu orang gitu ya. Nggak ketemu orang. Jadi kurang lebih di tahun 2020 ya itu ya. Nah jadi kan ada imbauan kalau waktu lebaran itu kita nggak boleh ketemu orang ya. Oh betul. Kak Ima sendiri juga nggak kemana-mana kan ya, biasanya silaturahmi keliling rumah-rumah. Ini silaturahmi via emot. Betul, via emot. Minal aidin terus gini. Iya. Nah, habis itu dari situ dia melihat sebuah peluang usaha untuk pembuatan dan pengiriman hampers. Nah, jadi itu emang sebetulnya dia mau kasih ke sepupunya yang ada di luar pulau. Nah, kemudian dia mengembangkan bisnis itu. Nah, dari situ sih memang dari mau ngasih ke saudara ternyata bisa jadi ladang bisnis gitu ya. Betul. Rezekinya di situ gitu. Bagus. Terus aku juga ada lihat di media sosial ya. Jadi kayak ada namanya sekarang itu gift box. Kalau misal kalian Kak Ima juga nanti nyari-nyari atau gift box itu diketik itu banyak. Nanti isinya itu beragam sesuai requestan bisa, terus ada yang barang-barang kreatif gitu kayak kaos, kemudian tumbler, ada yang lagi
itu tumbler yang termos sekarang yang anti panas, anti dingin, Iya. termos yang biasa buat botol minum. Nah itu ada yang ada namanya. Oh, diukir namanya. Betul, iya namanya sih. misal Kak Ima ulang tahun, dikasih namanya Ima kayak gitu, diukir tumbler, dikasih hadiah bingkisan gitu. Atau ada juga barang-barang yang kalau laki-laki misalkan di sabuk atau dompet kayak gitu. Oh iya. Barang-barang. Jadi Bisa. spesial usahanya itu gift box dan hampers kayak gitu. Gift box, hampers, souvenir biasanya kayak gitu By untuk request usahanya. ya. Betul, by request itu satuan. Kalau by request kan Natalan juga by request bisa kan ya. Satuan bisa, grosiran bisa, Bisa. maklonan juga bisa. Mantep ya itu. Mantap ya. Ini apa kita sudah sampai di sini saja? Kita buka usaha aja. Enggak. Kayaknya kita udah tahu perhitungannya. Iya. Semua orang akan buka usaha pada waktunya kan? Baiklah. Ayo. Ayo. Ya, itu aja ya untuk bahasan ide bisnis kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada request nih mau bahas apa, Kak bahas ide bisnis ini dong. Nah, itu boleh. Bisa langsung diskusi di komen atau chat di nomor kita di bawah ini. Terima kasih. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ya. Sampai ketemu di segmen Podi selanjutnya. Bye-bye. Zaintech, solusi bisnis percetakan.